Oke, udah kelihatan? Sudah, Dok. Oke. Nah, kita masuk ke sistem scoring TB anak. Ya, tadi kita udah tentang tuberkulin test. Nah, kenapa tuberkulin test itu penting diketahui, penting kalian tahu cara pembacaannya, cara melakukannya, karena ini terkait dengan sistem scoring TB anak juga, ya. Nah, kalau pendekatan klinis praktik pediatrik TB, mungkin juga udah disinggung ya dalam kuliah sebelumnya. Scoring TB itu penting karena sudah diteliti beberapa tahun sebelumnya sampai WHO 1994 dan merupakan algoritma pada ketetapan IDAI itu 2000 sampai 2006 dan sampai sekarang digunakan. Nah, ini dia scoring TB ya, di mana parameter yang kita lihat itu adalah kontak, kemudian uji tuberkulin, kemudian berat badan, keadaan gizi ya, status nutrisi, demam, batuk, pembesaran kelenjar limpe, kemudian kita melihat tulang, sendi, dan terakhir adalah ronsen toraks. Kita coba ini. Nah, kita lihat parameternya itu tadi. Nah, makanya ronsen fototoraks itu enggak yang pertama, itu malah terakhir. Karena memang pada anak ini enggak yang paling utama. Malah pada anak yang perlu kalian lihat tengok kontak dan uji tuberkulin itu yang paling utama. Kemudian di posisi ketiga adalah status. Kenapa pada anak? Pertanyaan pertama itu bukan ada batuk darah, tidak. Bukan itu, bukan seperti pada desa. Pada anak, yang pertama adalah, adakah penurunan berat badan, adakah kontak, seperti itu. Nah, nilainya, scoringnya berapa? Dari 0 sampai 3. Kontak, nggak jelas ya 0. Ada kontak, Bu, ada yang batuk-batuk lama di rumah. Tinggal sama siapa? Misalnya ada yang jaga pengasuhnya ada batuk-batuk lama atau batuk darah, malah orang dewasanya kita tanya, nggak tahu, nggak jelas, itu 0. Tapi ketika jelas, langsung dia nilainya 2. Ya, ketika, oh iya, ada memang batuk, bahkan misalnya ya, pengasuhnya pernah sih bilang dia batuk darah, tapi selama sama kami nggak ada lagi, Dok, sama anak saya. Ada, berarti. Tapi nggak pernah diperiksa BTA-nya. Ya kan? Berarti nggak jelas BTA-nya. Pernah periksa nggak pengasuhnya, atau neneknya, atau omnya, atau siapapun bapaknya, ibunya, ke puskesmas, atau ke dokter paru, dewasa? Nggak pernah. Berarti ada, tapi tidak jelas. Atau misalnya, oh iya, bapaknya lagi pengobatan, tapi BTA-nya negatif sudah, Dok. Ini pengobatan yang bulan keempat. Oke, nilainya 2. Seperti itu. Nah, 3 bagaimana? Ada orang tua yang minum obat 6 bulan, Bu. Ada orang tua yang batuk darah, ada orang tua yang lagi pengobatan sakit paru-paru, TB, TBC, seperti itu kan kita tanya ya. Oh iya, ada. Bapaknya lagi pengobatan. Terbukti kemarin, Bu, periksa dahaknya, iya. Positif katanya, positif, Dok. Nah, itu langsung 3. Ya, begitu tanyaannya ya. Nah, jadi kalau ini paling penting kontak ini. Kontak ini dari 0 langsung ke 2, kalau positif dia 3. Terus pada anak memang kita harus anamnese alo anamnesa ya, bukan anaknya doang. Kalau anaknya udah bisa ditanya-tanya, ya kita tanyakan juga, tapi ke orang tua juga. Begitulah memang pada anak. Beda sama dewasa yang kita bertanya ke pasiennya saja. Oke, uji tuberkulin. Nah, kita uji tuberkulin. Kalau 0 negatif, kalau positif langsung 3. Ya, jadi ini sangat bermakna, kontak dan uji tuberkulin. Bahkan ada kontak dengan uji tuberkulin saja yang positif, dia sudah 6 total skornya. Nah, bagaimana dengan berat badan? Kita hitung status nutrisi, kita masukkan ke kurva. Jika di bawah 5 tahun, kurva WHO.
di atas 5 tahun kurva CDC. Apabila anaknya gizi kurang, ya gizi kurang ya Dek, itu 1. Kalau gizi buruk 2. Oke, demam. Nah, demam ini juga anamnesanya harus panjang, ya. Karena demam ini enggak serta-merta kita tanya ada demam, ada, udah sekian, enggak. Demam berapa lama, Bu? Berapa temperaturnya? Lazimnya, demam yang menunjukkan ke TB itu adalah dengan temperatur yang enggak terlalu tinggi. Dia malah lebih cenderung ke subfebris atau 38,3, turun, naik. Nah, biasanya juga dia demamnya itu lama, dia lebih dari 2 minggu. Ada demam, Bu, selama ini. Memang anget-anget terus badannya, Dok. Berapa lama? Adalah saya rasa sebulan belakangan ini. Nah, kita harus berpikir ke situ. Batuk, ya kan? Oh ya, satu lagi. Demam ini juga udah diterapi, misalnya udah pergi ke dokter, udah diterapi, malah terkadang pemberian antibiotik, tapi nggak respon. Nah, batuk juga seperti itu. Batuk ini paling sering adalah karena alergi pada anak. Tapi kalau batuk alergi itu, ingat ya, ketika alergennya dihindari, batuknya akan selesai atau bahkan berkurang. Ya, batuknya itu biasanya hilang timbul kalau alergi. Kalau pada TB, batuknya itu terus-terusan, nggak ada fase kurang atau bahkan nggak ada fase selesainya. Nah, dan biasanya memang dia sudah melakukan pengobatan secara rasional, pemberian antibiotik secara rasional, namun tidak ada berkurang. Beda ya, sama misalnya anak batuk pilek, anak misalnya ISPA, ya, itu dia kalau kita kasih pengobatan atau pneumonia, batuk karena pneumonia, kita kasih pengobatan, pemberian antibiotik yang rasional, batuknya selesai, ya kan? Atau bulan depannya muncul lagi, nah itu ada fase selesai, berarti nggak ke TB. Atau kalau batuk alergi biasanya gini, oh iya Dok, dia batuk-batuk aja selama ini, tapi pagi aja, pagi atau malam menjelang malam tuh Dok, AC kami dingin kali, misalnya gitu itu enggak lah ke TB, ya itu harus diingat. Jadi memang pada anak itu nggak boleh cakapnya satu-satu, harus anamnesa keseluruhan, harus banyak tanya, ya. Dah, pembesaran kelenjar limf itu taunya dari pemeriksaan fisik. Kita ceklah pembesaran kelenjar limf di leher, di bawah telinga, di belakang telinga, di inguinal, di ketiak, ya. Semuanya kita cek. Ada enggak? Kalau ada, dia 1 nilainya. Nah, pada TB biasanya nggak pernah sebiji saja. Dia biasanya 2 atau 3 dan berdekatan, ya. Terus nggak nyeri. Kalau dipegang nyeri ya enggak lah, bukan TB lah itu. Mungkin memang karena infeksi, biasa infeksi bakteri. Terus ukurannya juga lazimnya biasa kita temukan lebih dari 1 cm. Kalau misalnya 0,5 cm atau malah lebih kecil ya enggak. Nah, terus tulang atau sendi ada pembengkakan enggak? Itu juga ada pemeriksaan fisik, ya. Itu kalau ada nilainya 1. Foto toraks ini sangat tergantung dokternya. Berbeda dokter radiologi saja pun berbeda interpretasinya. Cuman gambaran sugestif TB itu biasanya khas sih pada anak, ya. Parahilernya itu biasanya infiltran di parahiler. Cuman fototoraks ini juga dia yang terakhir, perlu diingat, fototoraks ini yang terakhir dilakukan atau dimasukkan ke scoring. Kalau nggak ada, gimana dok? Misalnya RSUD kami nggak ada radiologi, atau puskesmas saya kan mana mungkin ada pemeriksaan radiologi dok, gitu kan? Ya nggak ada masalah, gitu. Bisa-bisa aja dia ya udah 0 aja karena misalnya nggak ada pemeriksaan. Kalau yang lainnya sudah mendukung ke arah sakit TB ya boleh di-treat seperti itu. Total maksimal dari semua scoring ini adalah 13. Nah, bagaimana diagnosisnya? Nilainya bisa kita diagnosis TB itu kalau di atas sama dengan 6. Oleh dokter ya, bukan oleh perawat, ya, bukan oleh bapaknya bahkan ya. Misalnya bapaknya orang
berpendidikan, dia browsing-browsing tuh scoring TB ya, nggak seperti itu oleh dokter. Terus berat badannya juga kita lihat berat badan saat ini, ya, bukan berat badan kemarin-kemarin. Ada penurunan berat badan, Bu. Iya, bulan lalu memang dia turun kali drastis, Dok, karena dia mencret-mencret. Nah, misalnya gitu, enggak. Bukan dari berat badan yang lalu, harus saat ini. Enggak, Bu, saya tanya yang sekarang. Semingguan ini atau 1 bulan belakangan ini ada turun nggak berat badannya? Atau badannya gini-gini aja, seperti itu. Terus demam dan batuk tidak respon dengan terapi standar yang tadi saya jelaskan ya. Jadi demam dan batuk itu lebih dari, kalau demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 3 minggu, tapi sudah terapi, sudah diterapi, sudah hindarkan alergi, nggak juga kurang-kurang. Nah, ronsen foto bukan pemeriksaan penunjang yang utama untuk mendiagnosis, ya, karena tanpa ronsen foto juga kita bisa menegakkan diagnosis tuberkulosis pada anak. Nah, bagaimana dengan BCG? Kita harus evaluasi. Itu kita lihat, ada skar BCG enggak? Gitu. Kita tanyakan juga, dia imunisasi BCG enggak? Kalau misalnya udahlah nggak ada imunisasi BCG, ya kan? Enggak, anak saya nggak pernah diimunisasi karena kakak-kakaknya dulu sekalipun nggak pernah imunisasi sehat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita harus berpikir ya kemungkinan bisa sih, kemungkinan besar dia memang ke arah tuberkulosis seperti itu. Jika di bawah 5 tahun dengan skor 5 atau kecurigaan yang kuat dirujuk. Kenapa? Kalau di bawah 5 tahun itu kan biasanya dia bisa menjadi TB yang berat karena sistem imunnya dan lainnya, ya kan? Jadi dia harus pemeriksaan penunjangnya itu harus lengkap. Nah, profilaksis INH bagaimana? Kalau diberikan pada riwayat kontak positif ya. Jadi kalau riwayat kontak positif itu yang terbukti dia lagi minum obat atau dia baru treat atau dia terdeteksi positif BTA-nya gitu. Ada kemarin itu kasus ya kan orang tuanya positif BTA-nya, tapi nggak mau di-treat. Nah, itu kontak nggak ada kotak lah. Walaupun bapaknya tak mau di-treat, anaknya sudah jadi sakit TB seperti itu. Nah, itu kita kasih INH ya, skor di bawah 6. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke TB khusus, dari sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Tadi untuk yang tuberculin skin test, yang untuk tes Mantoux, kalau misalnya kita kasih ke anak-anak kan kadang-kadang ada manipulasi lesi ya dari anak-anak. Nah, untuk yang indurasinya itu kalau dimanipulasi sama anak digaruk-garuk gitu, Dok, itu ada perubahan nggak, Dok? Sama satu lagi, Dok, kalau misalnya kita kasih tuberculin skin test untuk yang dengan imunisasi BCG itu kan bakal ada juga, Dok, indurasi. Nah, itu ada cara lain nggak, Dok, untuk sebagai screening awal, Dok, selain scoring tadi, Dok? Terima kasih, Dok. Iya, ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi memang sebisa mungkin ketika kita melakukan tes tuberkulin, itu kita pesankan kali memang sama orang tuanya. Jangan digaruk-garuk, jangan disabunin sampai pembacaan selesai, gitu. Sekiranya namanya pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang ya kita bilang. Bahkan tuberkulin test sendiri pun ya bias-bias itu pasti ada. Tapi yang penting sudah kita edukasi. Kalau sudah kita edukasi maksimal, terjadi juga ya apa boleh buat. Tetaplah kita ukur apa yang kita dapat. Seperti itu. Akan mempengaruhi dong, Dok, dengan hasil akhirnya ya bisa saja namanya bias. Cuman kita kan tetap pada anak, kita selain tuberkulin test, ya tetap sakitnya kan, klinisnya kan kita lihat, nggak hanya tuberkulin testnya saja. Itu yang satu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan efek BCG? Ya benar, memang pada anak-anak BCG bisa dia mempengaruhi tuberkulin test sendiri. Makanya kalau misalnya di bawah 5 tahun ada literatur memang yang menyatakan bahwa dianggap positif di atas 15 mm. Tapi bagaimanapun, tuberkulin test ini kita hitunglah sesuai dengan yang kita dapat, sesuai dengan durasinya. Berpengaruh lah, Dok, bisa lebih besar, bisa iya memang bisa saja. Tapi perlu diingat
pada anak nomor satu adalah klinis dan kontak, seperti itu. Pada beberapa kasus bisa saja tuberkulitis ini kosong. Pernah di Adam Malik pada tahun berapa tuh ya, kayak 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, itu memang kosong, nggak tahu kita kenapa pabriknya memang nggak buat, ya udah kita bagaimana dok? Alhamdulillah kalau di Adam Malik sih ada misalkan Gen Expert seperti itu atau BTS Putum. Tapi jadi uji tuberkulinnya gimana? Ya udah kita skip lah seperti itu. Jadi memang tuberkulitis ini dia termasuk yang penting, tapi tidak menjadi syarat utama. Seperti itu. Syarat utama pada anak adalah tetap kontak dan manifestasi klinis. Jadi cuman kalau ada tuberkulitis ya itu wajib kita lakukan. Kalau nggak ada gimana dok? Yang nggak perlu juga sih nyari ke sampai ujung mana, nggak perlu sampai ke Jakarta disuruh, nggak lah gitu ya. Dia penting tapi tidak paling utama untuk menjadi tidak gara-gara tuberkulin ini jadinya kita nggak mengobati seperti itu. Gimana? Baik dok, terima kasih dok. Ya, ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya, silahkan. Dok, jika pada tuberkulin skin test didapatkan hasil yang meragukan, dok, apakah itu tindak lanjutnya bagaimana, dok? Apakah diulang lagi atau disesuaikan dengan gejala klinisnya, dok? Terima kasih, dokter. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi tetap kan kayak tadi saya bilang kalau misalnya anak nomor satu adalah manifestasi klinis dan kontak. Nah, bagaimana jika meragukan? Boleh diulang nggak, dok? Meragukan boleh. Misalnya contohnya ya, ibunya telat datang. Ya kan, sering tuh. Ibu datang ya, tanggal sekian, jam sekian. Jangan lewat ya, Bu. Kalau ibu datang besok ya, Bu, payah kita lihat. Nah, pernah kejadian seperti itu. Datanglah dia, ada yang durasi. Ada yang durasi nggak ya? Saya lupa. Kayaknya ada, tapi kecil sekali lah. Tapi manifestasi klinis mendukung, dia juga ada kontak. Atau hilang ya, saya nggak tahu. Pokoknya lupa saya itu kejadian dulu. Tapi ibu bilang ada bengkak. Kemarin dok, bengkaknya lebih gede. Nah, jadi kita kan bingung kan, betul nggak ya ibunya ini bilang kayak gitu. Ibu kenapa datang terlambat? Iya, semalam nggak ada yang ngantar. Nah, biasalah pasien-pasien itu kan banyak alasan. Atau semalam saya nggak enak badan, nggak ada yang ngantar, dan lain-lain. Nah, boleh nggak diulang? Ya boleh. Paling cepat adalah 2 minggu setelah yang pertama. Seperti itu. Tapi harus diingat, PPDRT 23 ini juga nggak ini ya, nggak dia banyak kali stoknya seperti itu, dan pemakaiannya itu juga ada jamnya, dan jadi nggak serta-merta, jadi memang harus kita ingatkan kali orang tuanya untuk datang. Satu-satu pasien bolehlah yang seperti itu. Tapi kalau setiap kalian punya pasien dia datangnya terlambat sehingga membuat ragu, yang ada itu hanya akan hanya akan sia-sia, baik obatnya, baik biayanya, waktu juga seperti itu. Kita juga terlambat treat atau malah nggak butuh treat seperti itu, atau hanya butuh profilaksis seperti itu. Jadi sebenarnya boleh diulang kalau meragukan. Tapi kalau meragukan karena obat-obatan harusnya itu kendali di kita. Contoh, dia minum immunosupresan, dia harus dihentikan 2 minggu sebelum melakukan tes tuberkulin, ya kan? Nah, jadi kalau pengobatan ya kitalah kendalinya. Kalau kita salah, ya kita yang salah gitu. Kita yang membuat hal-hal yang sia-sia seperti itu. Tapi kalau misalnya kendala-kendala dari pasien ya mau nggak mau harus kita ulang, ya silahkan. Tapi dia minimal 2 minggu. Lebih bagus ya lewat dari situlah. Gitu. Ya, bagaimana? Ya, baik, dokter. Terima kasih, dok. Ya, sama-sama. Ada Izin lagi? bertanya, dokter. Ya, silahkan. Untuk jawaban dokter tadi, kalau kan tentang waktu untuk tes selanjutnya 2 minggu ya, dok. Jadi selama 2 minggu ini apakah dibiarkan saja, dok, kalau misalnya anak ini memiliki gejala klinis atau dikasih pengobatan profilaksis dulu, dok? Demikian, gitu dok. ya. Terima kasih, dokter. Ya, jadi gini, seperti saya bilang, kalau jelas-jelas dia contoh
udah dia udah bapaknya positif, dia pun gizi buruk, dia pun demam-demam terus, ya kan? Ya enggak lah kita nunggu tuberkulin, pasti kita treat. Tapi untuk melengkapi data, kita tuberkulin tes, seperti itu. Boleh kita ulang. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, ya kan, bapaknya nggak jelas, batuk-batuk tak mau berobat, ya kan, atau ada sih tetangganya suka main, suka tuh kayak gitu, namanya orang di perkampungan, itu tetangga-tetangga suka bermain, suka betandang-betandang kan gitu ke tempat tetangga-tetangga. Nanti kalian sering temukan. Jadi, oh iya, memang tetangga sebelah lagi batuk-batuk, Dok. Nah, sering main, Bu, sering main. Nah, kalau hal-hal yang meragukan seperti itu, ya kita ulang tuberkulin tesnya, nggak kita treat lah. Tapi kalau udah jelasnya kontaknya, jelasnya manifestasi klinisnya, kembali lagi ke scoring tuberkulosis tadi. Scoringnya lebih sama dengan 6, tanpa tuberkulin tes misalnya. Kontaknya positif sama dengan 3 ya scoringnya. Terus demamnya, ya kan, terus batuknya, terus gizinya, itu kan udah 6. Nah, tuberkulin masih meragukan, ya udah kita treat saja, karena tuberkulin ini juga nggak akan berpengaruh dengan OAT, karena dia kan reaksi imun terhadap infeksi TB, ya kan, bukan berarti dikasih OAT, terus sel memori nggak mati juga kan, enggak, sel memorinya tetap ada kan, walaupun kita kasih pengobatan. Antibodi itu tetap ada. Jadi, walaupun kita kasih OAT, untuk melengkapi data, itu wajib. Kalau di tempat kita, tuberkulin test tersedia. Tapi kalau misalnya karena nggak ada, kayak saya ya, pengalaman yang lalu, kosong, selama lama loh, lebih kurang setahunan ada lama. Kami awal-awal kirim ke rumah sakit paru, tapi di rumah sakit paru juga sempat beberapa bulan kosong. Terus itu kayak mana, Dok? Nggak kita treat lah ya. Kalau kita udah nemukan scoringnya udah memadai, ya kita treat, wajib. Apalagi kalau misalnya dia kontak positif, manifestasi klinis nggak ada, ya kita PPINH, kita profilaksis, seperti itu. Tapi tetap kita tuberkulin tes, maksudnya tetap kita nggak boleh lupakan, tetap kita lakukan. Seperti itu. Ya, gimana? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada lagi. Izin bertanya, Dokter. Ya, silahkan. Apakah kalau misalnya kita terlalu dangkal atau terlalu dalam menyuntiknya, apa yang harus dilakukan, Dok? Apakah menunggu pengulangan itu atau bagaimana? Enggak sih, enggak perlu seperti itu kali. Jadi, tetap kita kan ngelihat ada ininya ya, ada obatnya yang tadi putih, gambar tadi putih ya. Gambar tadi yang putih itu kan nampak dia obatnya dia masuk ke dalam kulit. Nah, kalau nggak masuk kayak mana ya, diulang saat itu juga lah. Kita ulang, kita masukkan di tempat yang sama gitu. Atau kalau misalnya udah kelihatan aja putihnya, itu ya udahlah kita tunggu aja. Memang bisa bias, namanya semua tangan orang berbeda-beda. Makanya tetap anak itu klinis nomor 1 ya. Jadi kalau kedalaman atau malah obatnya keluar, Dok, tadi, Dok, idealnya kita ulang idealnya. Tapi pun beberapa anak ya kan, beberapa anak pun dia udah menunjukkan reaksi sih gitu. Jadi kalau saya sih pesannya memang pelan-pelan ngerjainnya, pelan-pelan mungkin kita belajar-belajar dulu di manekin, kita coba-coba dulu. Biasanya sih kalau derajatnya itu pas, dan pastikan lagi kita payah kita memasukkannya. Ada tekanan, kita butuh effort untuk memasukkannya. Sekiranya kok agak mudah ya, mungkin boleh kita geser lagi sedikit, kita masukkan lagi. Karena jarumnya itu kan nggak full kita masukin, nggak full. Paling cuma sepertiga, paling dalam setengah. Jadi saya juga punya pengalaman, saya nggak langsung, ya semua orang kan nggak sempurna ya. Jadi saya juga punya pengalaman, kok agak mudah ya, itu saya mundurkan lagi sedikit,
naikkan lagi ke atas seperti itu, baru tekan, oh udah, seperti itu. Jadi sebenarnya rajin berlatih sih, cuman kalau kira-kira kita menemukan bias atau malah nggak sesuai dengan klinis, ya kan, tapi tetap kita treat sesuai dengan klinis, kontak, itu harus kita treat ya. Tapi kalau kita temukan bias atau ragu, ya itulah boleh sih diulangi 2 minggu setelah yang pertama, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya pasti gagal nggak dok? Ya belum tentu juga sih, gitu. Ada yang tetap kelihatan indurasinya, tetap positif. Tapi intinya kalau kita ada ragu-ragu, ya boleh ulang, itu aja. Gimana? Baik, terima kasih dokter. Ya. Oke, saya lanjut ya, TB keadaan khusus.